Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang pertama ini kita akan membahas sedikit tentang puasa dan keimanan hakiki. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, yang menariknya adalah ayat perintah puasa ini diawali dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Dalam kitab Bada'iul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil, Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar menjelaskan mengapa salah satu faedah perintah puasa ini diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu adalah membuktikan bahwa puasa adalah salah satu dari konsekuensi keimanan. Lebih jauh lagi kita lihat dari Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengutip pendapat atau definisi yang diberikan oleh Al-Imam Az-Zajjaj tentang iman, mendefinisikan sebagai izharul khudu' wal qabul lis-syari'ah wa lima ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalb. Definisi iman adalah menampakkan ketundukan dan menerima syariat dan terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan keyakinan dan membenarkan di dalam hati. Nah, jadi jelas definisi iman itu adalah ketundukan yang totalitas terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan terkait juga apa yang dibawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iman berbicara puasa tak terlepas dengan berbicara keimanan, dan semua karena puasa adalah salah satu amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara iman dan amal soleh tak bisa dipisahkan satu sama lain. Setidaknya ada 60 kali terulang ayat tentang amanu digandingkan dengan wa amilus solihat. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, dia akan tunduk totalitas kepada hukum-hukum Allah. Dia menyerahkan hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan pikirannya sendiri, bukan dengan kemauannya sendiri, tapi berserah diri secara total terhadap syariat dan hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, kita juga bisa lihat di surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, dan mereka tidak mendapatkan atau tidak ada dalam diri mereka lagi keberatan sedikit pun terhadap apapun yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mempunyai iman yang hakiki. Tidak ada kata keberatan terhadap apapun keputusan atau syariat yang diberlakukan kepadanya. Dan lebih jauh lagi, kemudian orang yang beriman itu dengan keimanan yang hakiki, dia tidak akan mengambil aturan-aturan selain dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Jadi aturan hidupnya, syariat Allah ini tidak hanya ia terapkan dalam ibadah puasa semata,
atau hanya dalam solat memakai syariat Allah, tapi di luar puasa, di luar syariat solat, seluruh kehidupannya ketika dia bermuamalahnya juga dengan syariat Allah. Ketika dia berpolitik juga misalnya, maka dia mengambil juga berpedoman kepada hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tak punya pilihan lain selain mengikuti syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih ditegaskan lagi bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, satu hukum kepada mereka, maka tak ada pilihan bagi mereka dalam urusan mereka itu selain untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari keimanan. Orang yang memiliki keimanan yang hakiki, semua bergantung totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika Allah turunkan perintah puasa, walaupun dirinya lapar dan haus, ia dengan penuh kerelaan dan kedudukan menjalani ibadah puasa itu dengan ikhlas dan keimanan. Begitu pula dengan seluruh kehidupannya juga siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hikmah di menjelang berbuka puasa ini tentang ibadah puasa dan keimanan hakiki yang tidak bisa sekali lagi dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.